Ibu Bapak, Saudara sekalian, pada pagi hari ini Bante akan menyampaikan pesan Dharma atau Dhamma Desana, yaitu 4 macam kelahiran. 4 macam kelahiran di sini sebenarnya sudah pernah Bante sampaikan, tapi dengan versi yang berbeda. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ulas kembali, ya, dengan harapan bagi yang lupa agar ingat, bagi yang belum tahu agar tahu bahwa esensi daripada kehidupan atau tahapan proses kehidupan yang kita jalani tidak terlepas dari dinamika yang ada. Karena di dalam Dharma, di dalamnya memiliki 2 sisi, ada sisi hitam dan sisi putih. Ada sisi kanan, ada sisi kiri, ada baik, ada buruk, ada kusala kama dan akusala kama. Nah, itulah keseimbangan kehidupan, itulah hukum alam. Nah, sehingga sebagai umat Buddha tentunya kita harus memahami dengan bijak bahwa pengertian di dalam agama Buddha dalam menyikapi semesta ini berbeda dengan agama-agama lain ataupun keyakinan-keyakinan lain. Nah, jadi kita akan kerucutkan pada kehidupan kita sebagai manusia, lebih spesifiknya sebagai manusia. Ya, karena di alam manusia atau di alam logia itu bukan yang hidup, bukan hanya kita. Seperti binatang itu juga hidup di alam manusia. Tetapi binatang ini tidak kita kategorikan sebagai manusia, tetapi mereka hidupnya di alam manusia. Nah, yang membedakan adalah jenisnya. Nah, jadi suatu saat mungkin kita akan bahas. Nah, jadi kita bahas hanya pada aspek manusianya saja hari ini. Nah, tadi Bante sudah menyinggung tentang 4 macam kelahiran. Nah, di sini bukan cara proses kelahirannya, tetapi 4 macam kelahiran yang akan Bante sampaikan adalah jenis-jenis atau pengertian. Ya, kalau kita berbicara tentang cara proses dalam kelahiran itu ada yang macam-macam, ya. Ada lahir itu karena memang harus melalui spontan, ada juga yang harus melalui dikandung, ada juga yang melalui ya seperti telur itu, ya. Jadi ada beberapa macam proses kelahiran, tetapi kali ini kita bicaranya bahasnya tentang macam-macamnya atau pengertian. Ya, saat kita atau di mana ketika kita sebagai sudah terlahir sebagai manusia dan kita memposisikan atau terkondisi dalam kondisi yang seperti apa dan bagaimana. Kalau di dalam kitab Sapurisa Dana di sana disebutkan bahwa jasmani ataupun batin itu tidak terlepas dari pengaruh topangan karma baik kita atau kebajikan kita. Nah, disebutkan di sana bahwa mereka yang terlahir dengan kondisi fisik sempurna, mental yang sempurna, ya, maka semuanya dikarenakan ditopang karena kesempurnaan daripada kebajikannya. Meskipun sekalipun seseorang terlahir di alam manusia, walaupun kadang masih ada yang disabilitas atau cacat, tapi terlahir sebagai manusia, ya, itu juga satu kebajikan sekalipun masih memiliki keterbatasan.
Kan banyak saudara kita di luar sana, mereka yang terlahir sebagai manusia masih memiliki keterbatasan, disabilitas, ya, cacat, nggak bisa melihat, ya, nggak bisa mendengar. Fisiknya juga sama, ada yang nggak bisa jalan, ada yang salah satu mungkin anggota tangannya ada yang nggak ada, kakinya juga nggak ada juga macam-macam. Lah, sekalipun demikian, apakah ini adalah salah satu ketidakberuntungan? Jelas bahwa di sini saya katakan itu bukan ketidakberuntungan, ya, itu bukan karma baik. Tetap mereka yang terlahir di alam manusia adalah mereka yang memiliki parami cukup besar, karena terlahir sebagai manusia bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Kalau diumpamakan Buddha itu, manusia itu adalah butiran debu yang menempel di sela-sela kuku, sedangkan debu-debu yang bertebaran atau yang berada di tanah, mereka lah yang terlahir di alam menderita. Jadi kalau kita bandingkan antara debu dan tanah, butiran debu yang di tanah jelas akan berbeda, lebih banyak yang di tanah. Lah mereka lah yang terlahir di alam apaya bumi, atau mereka yang terlahir di alam dugati atau alam menderita. Nah, kalau begitu berarti kita salah satu bagian makhluk yang memiliki keberuntungan, jelas. Kalau kita terlahir sebagai manusia berarti jelas kita memiliki keberuntungan, memiliki parami. Nah, jadi bahwasannya kalaupun kita, kalau misalkan tadi ada kekurangan, itu tetap harusnya adalah kita masih memiliki parami, ya. Nah, jadi saat kita terlahir demikian, nah ada juga yang terlahir, nah kita hubungkan tentang apa yang tadi Bante katakan tentang 4 macam. 4 macam kalau di dalam kitab Anguttara Nikaya disebutkan Buddha, Tamak Joti Paranyano, Joti Tamak Paranyano, dan Tamak Tamak Paranyano, dan Joti Joti Paranyano. Di sini yang pertama adalah kondisi salah satu macam kelahiran yang dimana gelap menuju terang. Tamak Joti Paranyano. Sedangkan yang kedua adalah Joti Tamak Paranyano, dari terang menuju gelap. Sedangkan yang ketiga tadi adalah Tamak Tamak Paranyano, dari gelap menuju gelap. Dan yang terakhir adalah Joti Joti Paranyano, adalah dari terang menuju terang. Sekali lagi Bante garis bawahi, ini bukan proses kelahirannya, tapi 4 macam satu pengkondisian pada satu kondisi kelahiran, dan akan mempengaruhi juga pada tahapan atau proses kelahiran di kehidupan yang akan datang. Yang pertama maksudnya apa? Tamak Joti Paranyano, atau dari gelap menuju terang. Sekalipun dia itu memiliki, terlahir sebagai manusia, dia memiliki buruk rupa, sekalipun dia itu memiliki kekurangan fisik, ya, disabilitas misalkan. Nah, kemudian juga dia misalkan kalau memiliki perilaku yang salah atau mereka yang tak bermoral, ya. Nah, ini banyak, ya. Jadi ada yang memang karena keterbatasan kelahirannya tadi, disabilitas, ada juga karena memang dia itu sebenarnya tidak cacat atau tidak disabilitas, tidak kekurangan fisiknya, tetapi kemoralannya tidak baik. Nah, maka di sini adalah mereka yang memiliki hal demikian bertekad. Ya, mereka bertekad, berusaha, berjuang untuk menuju terang. Nah, dari cara apa? Dengan cara apa? Ya, jadi mereka merubah satu tatanan,
proses daripada apa yang dia jalani. Maka jika kita lihat ya, berapa banyak anak-anak yang disabilitas memiliki ya misalnya nggak bisa melihat ya, dia bisa main alat musik, mereka punya keterampilan dalam tarik suara misalkan. Ya, mereka akhirnya apa? Mengembangkan potensi-potensi di dalam dirinya. Maka kita juga kalau misalkan sebagai manusia yang sempurna, kita nggak boleh ngejudge, nggak boleh memandang mereka yang memiliki keterbatasan tersebut karena kita tidak tahu ya. Setiap orang lahir itu membawa potensi yang ada. Nah, berapa banyak mereka yang disabilitas itu malah lebih terampil dari kita yang sempurna. Ya, berapa banyak ya mereka itu yang memiliki kekurangan malah jauh lebih terampil daripada kita yang memang lengkap. Ya, karena apa? Itu tadi mereka ada satu usaha, ada satu upaya perjuangan. Dia menyadari kekurangannya, dia menyadari keterbatasannya. Maka dia harus melakukan 2 kali lipat apa yang tidak kita lakukan atau yang kita lakukan. Jadi intinya apa? Kualitasnya itu harus di atas rata-rata. Nah, sehingga akhirnya apa sih? Ya maka hasilnya ya itu tadi terasa terampil. Maka tidak heran mereka banyak yang dalam kondisi yang demikian itu, mereka yang awalnya itu terlahir dalam kondisi yang sebenarnya buruk rupa, meskipun orang itu melihatnya rendah, hina ya kan, sekalipun dia itu terbatas ya, tetapi akhirnya dengan satu sikap perbuatannya, perjuangannya, usahanya yang baik, maka akan akhirnya mengangkat dia menjadi lebih baik. Sekalipun awalnya dia itu orang tidak bermoral, ya orang jahat, ya orang tidak baik, tetapi karena dia ada satu penyadaran diri, introspeksi diri, dia akhirnya merubah semuanya itu dan akhirnya dia melakukan hal yang baik dengan satu tekad usaha yang kuat, maka akhirnya banyak juga orang jahat jadi orang baik, ya. Nah, orang yang tadinya kekurangan akhirnya malah justru lebih terkenal. Ya. Kalau kalian buka di YouTube itu banyak sekali ya orang-orang yang luar biasa. Ini yang dimaksud yang pertama. Satu kondisi kehidupan yang memang dari awal sudah tidak baik, tetapi karena satu keyakinan dan tekadnya dan perjuangannya akhirnya ngebuat mereka menjadi baik, menjadi terang, menjadi terhormat, ya, menjadi mulia. Nah, ini poin yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah Joti tamak paranyano, dia sudah terlahir ya cantik, ganteng, ya baik. Nah, dia pinter, nah, pinter atau cerdas ya. Nah, dan akhirnya apa? Dia merubah, kan tidak di dunia ini kan macam-macam dinamikanya. Apakah yang seperti ini ada? Banyak sekali. Awalnya baik, lantas malah justru berubah menjadi tidak baik. Yang akhirnya bermoral, diam-diam alim ya kan, akhirnya menjadi jahat. Yang awalnya itu sebenarnya adalah lugu, ya kan, terakhir akhirnya berubah menjadi beringas, jadi bengis. Itu banyak. Nah, jadi bisa karena apa? Bisa karena keadaan. Karena keadaan itu kadang merubah, itu satu tantangan kehidupan yang sejatinya sebenarnya adalah yang akan menempa seseorang menjadi semakin lebih sempurna. Tetapi ketika mereka tidak mampu melewati itu dan justru terjebak di sana, akhirnya ya bisa berubah, bisa. Nah, oleh karenanya dhamma itu kan penting untuk kita terapkan pada kehidupan sebagai benteng. Nah, hal-hal inilah yang kita, yang orang baik bukan berarti tidak berpotensi tidak akan melakukan keburukan.
Ya, kalau kita bicara saja apakah yang di dalam ruangan ini orang baik, tidak pernah melakukan kesalahan, ini kan orang baik yang di dalam sini, baik enggak? Yang hadir ini baik enggak? Lu baik enggak? Ya, yang tahu Anda loh, enggak saya loh ya. Karena yang tahu sikap perbuatan Anda sendiri kan baik, tapi apakah Anda tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah. Enggak ada yang ngomong bicara di depan ini apakah tidak pernah melakukan kesalahan, banyak kesalahannya. Maka saya nebus seperti ini. Bukan nebus ya. Ini dari Tamak Joti Paranyano ya. Nah, yang bicara bukan orang baik-baik. Tetapi apakah ini tidak bisa kita lakukan? Ya tergantung kembali lagi ke kita. Maka setiap orang itu akan mengalami fase tertentu di mana dia akhirnya memilih, ya choice-nya itu ada dua dan pilihan itu akhirnya menuntun dia akhirnya menjadi apa. Nah, maka yang tadi yang dari Joti Tamak Paranyano ya ada, makanya kalau dari orang yang baik, orang yang dulunya lugu ya kan, nah, akhirnya menjadi beringas jahat banyak loh. Nah, yang tadi itu yang pertama tadi orangnya itu takut-takut, akhirnya orang bisa percaya diri, pede, banyak juga. Semua kembali lagi ke satu pola pikir ya. Jadi kalau orang Tionghoa bilangnya kan syuhuat ya, cara berpikir Tionghoa, syuhuat. Nah, jadi cara berpikir seseorang itu akan menentukan. Makanya kembali lagi yang paling penting itu adalah cengsin ya, kesadaran, penyadaran. Nah ini maka penyadaran atau kesadaran ini akan semakin baik kalau di dalamnya itu dibentengi dharma atau di sana itu dibekali dharma. Orang baik, orang pintar banyak, tapi mereka baik belum benar. Dia mengenal dhamma, dia belum ngerti dharma. Ajaran Buddha nggak tahu, pokoknya taunya baik sajalah dia. Ya, banyak seperti itu kan. Nah, jadi taunya baik, pokoknya yang penting cohusu lah. Tapi cohusu kami pun mencai dia. Nah, pokoknya cohusu aja, pokoknya berbuat baik lah. Banyak kan pegangannya umat-umat kita itu, yang penting kan berbuat baik, yang penting kan berbuat baik. Nah iya memang berbuat baik, tapi berbuat baik yang bagaimana? Dalih itu banyak sekali, ya memang baik dia, tapi baik belum benar. Maka kenapa dharma itu penting untuk kita pelajari supaya apa? Baik yang kita pahami akan menjadi benar seutuhnya. Lah ini loh, ya, mau kita duduk seperti ini baik enggak? Baik, tapi banyak orang mau enggak? Saya percaya cek boleh dicek Dhammasala Wihara yang ada di Medan, apakah penuh? Ya, udah tahu padahal baik kan? Iya baik ya, baik. Dana itu baik enggak? Baik, memberi itu baik enggak? Baik. Tapi apakah semua orang di Medan umat Buddha melakukannya? Enggak. Nah makanya ini yang saya maksud. Baik belum tentu benar. Nah, karena belum dikerjakan, belum dilakukan. Tapi ketika sudah dikerjakan, dilakukan, maka itu sudah benar. Lah inilah, maka kemungkinan besar apakah terjadi? Masih akan terjadi dari yang baik, dari Joti Tamak Paranyano tadi, dari terang menuju gelap, dari terang menuju kegelapan. Ya kan, nah, jadi banyak itu praktek-praktek di Medan itu ya akhirnya seperti itu. Nah ini yang sangat disayangkan, sudah punya potensi baik ya,
Nah, kalau kita lihat artis-artis ini sebenarnya sudah cemerlang dia ya, udah seperti Joti, udah baik dia. Ada parami sampai sana, ada kebajikan. Tapi karena kebodohannya, ya contohnya dulu kayak Saipul Jamil, ya kan, nah, kenal kan? Tahu Bante, gak kenal ya. Nah, kalau kenal bahaya ya, nggak berani Bante saya. Nah, ya, banyak. Nah jadi ini yang perlu harus kita ingat. Yang ketiga selanjutnya apa? Tadi apa? Masih ingat? Dari gelap menuju gelap. Dari tamak paranyano. Wes dia hidupnya itu enggak karuan, udah jelek rupa, ya kan? Udah kekurangan fisiknya itu. Kan ada yang seperti itu kan? Ya. Tapi udah gitu preman pula dia. Nah, perilaku moralnya enggak baik loh. Banyak yang seperti itu enggak? Banyak sekali. Lah ini loh. Udah jelas dia itu jelek pula ya kan. Nah, ganteng ke apa? Udah jelek ya kan. Nah, buruk rupa ya kan. Nah, istilah buruk rupa lah ya. Kan relatif itu. Kalau seseorang nggak sama sebabnya, udah jelek, moralnya nggak baik, amoral lah, ya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya nggak jelas juga. Nah, lah bagaimana seperti itu? Dia sebenarnya punya potensi yang baik, terlahir di alam manusia kok, ya kan? Tetapi kebodohannya lebih kuat, lebih tajam, jauh daripada dharma, maka ini loh. Maka yang demikian sebenarnya itu ya sudah ada hal yang baik yang bisa nanti akan kita dapatkan, malah justru kita kondisikan yang tidak baik lagi. Karena kan hidup itu berkelanjutan ya. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan pasti konsekuensinya akan kita terima. Lah demikian juga inilah. Yang tamak paranyano. Ya, maka kalau Anda itu sudah cantik, sudah ganteng, nah bersyukur. Setidaknya walaupun pesek setidaknya masih punya hidung. Iya kan? Nah, daripada tidak punya hidung loh. Jangan salah, tadi Bante bilang apa pertama? Kita punya fisik. Ya fisik belum tentu sempurna, ada juga ada, tapi hidup ya, makanya jangan beranggapan bahwasanya kita nggak bisa pesek, bisa suntik Bante nanti ya kan. Nah, ya kalau punya duit, kalau enggak, ya. Jadi ini yang saya maksud. Maka kita harus pahami tentang arti hidup itu dengan sikap, dengan cara berpikir kita, sudut pandang kita, dan perbuatan kita. Dan yang terakhir di sini adalah joti paranyano, dari terang menuju terang. Dia udah ganteng, ya, udah cantik, sempurna fisik, moralnya baik lagi, ya, rajin berbuat baik lagi. Rajin mempraktikkan dhamma lagi. Nah, mereka inilah yang akan semakin terhormat. Karena kelahiran disebutkan di Wasala Sutta itu begini. Bukan kelahiran orang akan dianggap Brahma mulia dan hina. Tetapi karena perbuatanlah yang akan ngebuat mereka seperti Brahma, hina, ataupun mulia. Jadi kembali lagi poinnya berarti di mana? Bukan pakaian kan yang kita kenakan. Anda itu makainya itu pakaiannya yang harganya mau jutaan maupun yang cuma hanya sekedar cuma 20.000, 30.000. Tapi ketika Anda duduk di sini sama, nggak akan terlihat mewahnya itu. Sana sama baju sebabnya. Karena inti di sini adalah sudah menutupi ya jasmani Anda, sudah menjadikan Anda seperti manusia. Karena kalau yang mereka tak
berpakaian itu seperti kawan-kawan kita yang di pinggir jalan itu. Kan ada orang yang freedom, orang-orang yang merdeka, bebas pajak. Ya, mereka kan nggak pernah bayar pajak kan. Nah, mereka nggak pernah memikirkan apapun, nggak punya duit tak masalah. Itu pun penyakit takut sama mereka. Ya jarang orang gila itu berpenyakitan, ya enggak. Mereka makan asal makan, nyatanya nggak kenapa-kenapa. Ya kan nggak mencret nggak apa ya. Anda makan yang pedas sedikit udah diare Anda ya kan. Mereka santai aja itu. Nah, tidur nggak perlu pakai selimut, ya kan. Ya kan. Nah itu atapnya itu langit, kasurnya bumi. Ya orang seperti itu loh, betul-betul freedom, bebas segalanya. Lah Anda apa seperti itu mau kita? Bebas pajak Bante, semua nggak perlu mikirkan. Nah, boleh didaftarkan nanti, saya daftarkan nanti. Kalau mau boleh saya daftarkan, caranya ngebuat seperti itu bagaimana, ada caranya gampang. Mau seperti itu. Nah nanti dikirim ke Mahoni atau ke Tuntungan sana ya kan. Itu luar biasa sekali ya. Nah kalau mau, nah apakah seperti itu yang kita mau? Kan enggak kan. Nah makanya kita pengen terhormat kan, pengen mulia kan, pengen luhur kan. Makanya kita pakai akhirnya apa? Walaupun harganya 20.000 sama 100.000, orang itu enggak ngelihat ke sana. Orang ngelihatnya di mana? Anda pakai baju. Baju Anda itu adalah kehormatan Anda. Maka kalau kita ditanya kehormatan kita di mana, diawali dari baju kita. Maka kalau orang Jawa itu ada mengatakan ajine menungso saka busana. Berarti ajinya seseorang, aji itu harga diri, berharganya seseorang itu dimulai dari pakaian. Kalau kita itu secantik apapun, seganteng apapun, kalau tak berpakaian, mundar mandir, nah, orang pun takut. Bener gak? Kalau Anda itu ya masih normal, pasti Anda gak akan mau seperti itu. Mereka hanya yang gak normal saja itu, baru berani melakukan aksi yang luar biasa. Nah, jadi ketika kita ya memakai pakaian, berarti kita sudah membuat harga diri, kehormatan kita. Nah, kehormatan itu tidak terlepas daripada peran serta keseluruhannya aspek lain. Selain pakaian juga ada perbuatan. Sekarang saya tanya, kita itu pakai jas, ganteng lah ya kan, pakai mungkin apa yang perempuan nggak tahu namanya apa, pakaiannya apa, pokoknya baju lah yang cantik lah ya. Nah, pakaiannya cantik, tasnya berbranded ya kan, nah, branded lah ya kan. Kan brandednya banyak itu, bukan bandit ya, branded. Nah, walaupun KW-KW tapi mereknya branded ya kan. Nah, kan banyak itu ya, apa-apa itu. Perempuan lebih banyak daripada cowok. Nah, sekalipun itu mungkin kita pakai, tetapi perbuatan kita. Contohnya yang tadi cantik, yang ganteng ya kan, semuanya jahat. Takut gak orang? Takut, khawatir ya. Maka ini loh yang ingin saya sampaikan, bahwa pakaian yang sebagus apapun juga tidak akan ngebuat kita menjadi terhormat dan semakin terhormat apabila saat kita tidak punya moral. Nah makanya kita butuh moral. Ya, moral, maka sehingga moral yang baik, maka sudah punya pakaian yang baik, berarti kelihatan manusia normal kita, berarti kelihatan manusia baik. Ditambah perilaku kita, perbuatan kita semakin baik, lah itulah yang akan mengangkat derajat
hidup kita, sehingga disitulah kita akan bisa jadi Brahma, bisa mulia ya. Jadi dari sana yang menyebabkan kita. Nah, maka manusia sampah itu, pengertian manusia sampah kalau di dalam masalah sutta tadi itu adalah mereka yang tak bermoral. Tak bermoral ini dari aspek pikiran, ucapan, perbuatan ya. Mulai dari manokama, wajikama, kayakama. Manokama itu tentang bagaimana pola pikir, bagaimana wajikama itu tentang ucapan, perkataan, dan kayakama adalah perilakunya, karakter atau carita yang mendasari perbuatan seseorang. Ya, ini yang harus Anda ingat ya, bahwa kelahiran yang ada di dunia ini bukan prosesnya sekali lagi, tapi lebih pada pemaknaan atau penyikapan daripada perilaku dalam menjalani hidup. Itulah yang menjadi satu poin pembahasan pada pagi hari ini, sehingga ya yang tahu Anda adalah diri Anda. Maka Anda sendirilah yang harus menyadarinya, harus menilainya, dan kemudian bagaimana untuk merubahnya. Anda mau berubah, Anda mau berusaha, maka semuanya akan dapat membaik, akan semakin lebih baik. Tetapi ketika Anda tidak ada satu niat, kemauan untuk merubah atau berubah, tidak mau melakukan, maka selamanya akan tetap sama, ya seperti itu saja. Ya, jadi mungkin itu. Ada yang mau bertanya? Ada? Enggak ada? Enggak ada. Ya. Ya, jadi sekali lagi ini hal-hal yang baik, maka ya beruntung Anda yang melakukan kesempatan hari ini duduk di sini ya. Ini sekali closing atau penutupannya, kesimpulan dan sedikit tambahan cerita. Ini sama juga yang semalam Bante ceritakan di lapas ya. Di zaman Buddha Kasapa itu ada 500 kelelawar. Tahu kelelawar? Tahu kan? Nah, kalau nggak tahu kebangetan kali. Kalian macam ya anak princess saja ya kan. Nah, kelelawar nggak tahu. Ada 500 kelelawar yang berada di gua. Ya, berada di gua. Nggak mungkin kan kelelawar itu berada di kamar ya kan. Nah, Anda yang di kamar. Nah, ada 500 kelelawar di dalam gua, dan di dalam gua tersebut ada 2 Bante yang sedang membahas tentang Abhidhamma. Itu bagian juga dari Dhamma. Nah, selama pembahasan tersebut ya, kelelawar tadi 500 kelelawar tadi itu tak mau beranjak dari tempatnya. Ya, mendengarkan. Nah, walaupun kelelawar itu kan memiliki terbatasan kan sama kita. Kelelawar itu sama manusia apa bedanya? Manusia dan binatang apa yang membedakan? Kakinya Bante, jangan bilang gitu kakinya. Binatang macam-macam, ada kaki 2 juga, ayam kaki 2 ya. Nah, bukan. Ya, jadi apa yang membedakan? Ya, binatang hanya insting saja yang paling kuat, tapi tidak punya pikiran, penalaran. Manusia insting ada Bante. Ya, ada insting, ada pikiran, ada penalaran. Pencernaan maksudnya. Nah, itu yang membedakan binatang. Maka binatang itu hanya mengandalkan insting keyakinannya. Ya, sedangkan kalau manusia semuanya lengkap, lebih jauh sempurna. Sehingga jauh lebih, saya ngomong kamu tahu, binatang bisa dilatih, memang bisa dilatih. Nyatanya burung beo bisa ngomong kok. Tapi kan tidak seperti kita kan. Nah, gitu loh. Tetap tidak bisa sama. Nah, kelelawar tadi itu hanya mengandalkan keyakinan instingnya.
Dia tidak mengerti apa itu yang dibahas. Tapi mereka itu senang dengan mendengarkan apa yang dibahas di sana. Nah, sampai akhirnya kelelawar itu sampai akhir hayat ya terkesan ya dari apa yang dilakukan. Mendengar pembahasan dua bante tadi dalam gua tersebut. Nah, akhirnya 500 biku di kehidupan Buddha Sakyamuni atau Buddha Gotama sekarang ini, beliau itu dapat berkesempatan mendapatkan parami, melihat satu, Buddha menunjukkan abinya, kekuatan batin ganda. Nah, antara api dan air keluar bersamaan dari beliau, dari tubuh beliau. Nah, ini di mana? Itu di Nigrodharama. Ya, di Nigrodharama itu salah satu tempat stay-nya Sang Buddha saat di Kapilavastu. Nah, kekuatan ganda ditunjukkan Buddha dan 500 biku tadi inilah yang menyaksikan. Dan ditambah lagi mereka ditahbis langsung oleh Sang Buddha, akhirnya memohon kepada Sang Buddha, ditahbis Sang Buddha langsung dan akhirnya 500 tadi mencapai kesucian, menjadi arahat. Jadi maksudnya apa ini? Kelawar jadi arahat ini ya. Nah, prosesnya. Nah, jika seekor kelelawar tadi itu yang tidak mengerti atau tidak punya pola pikir yang jauh sempurna daripada kita, mereka hanya bisa mendengar tapi bisa mendapatkan karma baik dan parami yang luar biasa, apalagi kita. Makanya kalau saya katakan mereka itu yang hanya duduk di sini, tadi Bante bilang kan, yang duduk di sini termasuk orang baik enggak? Baik. Benar. Karena memahami berarti sudah mau di sini. Tetapi sekalipun yang duduk di sini hanya ikut-ikutan, itu seperti kelelawar tadi. Gak ngerti Bante, baca parita maksudnya apa ini? Gak tahu Bante, yakin tapi. Ya, kan ada yang kayak gitu kan, baca parita, baca sutra, ya kan, baca liamkeng itu loh ya. Ada banyak enggak? Banyak sekali, asal baca aja yakin saya, udah yakin, mantep pokoknya. Enggak ngerti maksudnya, banyak, itu banyak sekali. Yang di ruangan ini banyak juga ini enggak ngerti, hanya ngikut semua. Tetapi apakah ini sudah baik? Benar, sudah. Ya, karena ada apa? Ada kesadaran sudah melakukan, tahapannya sudah dilakukan. Nah, jadi jika demikian berarti tidak jauh dengan kelelawar tadi, iya, maka kita enggak perlu khawatir. Jadi kita yang melakukan ini juga suatu hal yang besar, ini karma baik yang besar. Nah itu ya, jadi silakan Anda kuatkan keyakinan, tekad semakin ditancapkan. Nah, jika kelelawar bisa, mosok saya enggak bisa, kan begitu, bandingkannya begitu loh. Nah, kelelawar bisa ya, makanya kelelawar bisa kok saya enggak bisa, saya manusia. Nah, coba kalau Anda nggak bisa berarti Anda itu nggak malu sama kelelawar ya kan. Nah gitu. Maka bangkitkan spirit Anda, keyakinan itu, semangat Anda membandingkan. Ini bukan kita membandingkan dengan binatang, tidak. Tetapi kita perlu nggak bercermin pada objek lain untuk meningkatkan spirit dalam diri kita? Perlu. Maka dari sisi positifnya tidak masalah. Jika anjing aja bisa bernamaskara dengan baik, lo manusia kok nggak bisa bernamaskara dengan baik itu lo, kan begitu. Ya,
Jadi seperti itu, ya mudah-mudahan Anda semuanya bisa senantiasa memegang teguh komitmen Anda, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah, ya tetap selalu berpegang pada jalan Buddha Dhamma, dan mari bersama-sama kita tetap senantiasa mencoba selalu meningkatkan kualitas di dalam diri kita sesuai apa yang memang diajarkan di dalam Buddha Dhamma.